Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan tes P3K untuk guru agama Islam tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal situasi kerja sederhana, yang mana juga bisa disebut dengan SJT ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini setelah melakukan asesmen di kelas Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki kesulitan dalam memahami konsep penting dalam mata pelajaran PAI. Bagaimana Anda dapat merespon situasi ini? Yang A, tidak melakukan apa-apa dan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang B, memberikan tugas yang lebih sulit kepada siswa untuk menguji pemahaman mereka. Kemudian yang C, mengadakan program remedial untuk siswa yang kesulitan. Kemudian yang D, meminta siswa untuk menghafal teks-teks tentang mata pelajaran. Dan yang E, memberikan tugas yang lebih banyak kepada seluruh kelas. Nah, dalam situasi ini tentunya respon yang tepat adalah mengadakan program remedial untuk siswa yang kesulitan. Nah, program remedial adalah upaya untuk memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam pemahaman materi pembelajaran. Jadi, option yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran etika dalam Islam di sekolah menengah, dan setelah melakukan asesmen, Anda menemukan bahwa beberapa siswa telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang materi tersebut. Bagaimana Anda dapat merespon situasi ini? Nah, yang A, mengabaikan siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman tinggi. Kemudian yang B, memberikan tugas tambahan yang sangat sulit kepada siswa. Kemudian yang C, mengadakan program remedial untuk siswa yang memiliki pemahaman rendah. Kemudian yang D, mengabaikan hasil asesmen dan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang E, mengadakan program pengayaan untuk siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, coba kita lihat di sini. Dalam situasi ini, respon yang tepat adalah mengadakan program pengayaan untuk siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, program pengayaan dirancang untuk memberikan tantangan tambahan kepada siswa yang sudah menguasai materi dengan baik. Jadi option yang paling tepat adalah yang E. Nah, untuk program remedial dan program pengayaan adalah strategi yang penting dalam merespon hasil asesmen siswa. Nah, program remedial membantu siswa yang memiliki kesulitan, sementara program pengayaan memberikan kesempatan untuk mengembangkan siswa yang telah mencapai pemahaman tinggi. Selanjutnya, setelah mengajar pelajaran tentang nilai-nilai etika dalam Islam, Anda merasa bahwa ada beberapa aspek yang mungkin perlu diperbaiki dalam pendekatan pengajaran Anda. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini dengan baik? Yang A, tidak melakukan apa-apa dan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang B, meminta siswa untuk memberikan umpan balik tentang pelajaran tersebut. Kemudian yang C, menghukum siswa karena tidak sepakat dengan pendekatan pengajaran Anda. Kemudian yang D, melupakan pelajaran tersebut dan beralih ke topik lain. Kemudian yang E, melakukan refleksi diri tentang pelajaran tersebut dan merencanakan perbaikan. Nah, respon yang tepat adalah melakukan refleksi diri tentang pelajaran tersebut dan merencanakan perbaikan. Nah, refleksi diri adalah cara penting untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Jadi,
Jawabannya adalah option yang E. Selanjutnya, Anda telah mengadakan ujian akhir untuk siswa dalam mata pelajaran PAI. Setelah menilai ujian tersebut, Anda merasa bahwa beberapa soal mungkin terlalu sulit untuk siswa. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini? Yang A, mengabaikan hasil ujian dan tidak memberikan umpan balik. Kemudian yang B, memberikan hukuman kepada siswa yang mendapatkan nilai rendah. Kemudian yang C, membatalkan ujian tersebut dan memberikan tugas yang lebih mudah. Kemudian yang D, mengadakan pertemuan dengan siswa untuk mendengarkan keluhan mereka. Kemudian yang E, merespon dengan mengubah soal-soal yang sulit untuk ujian berikutnya. Nah, respon yang tepat adalah mengadakan pertemuan dengan siswa untuk mendengarkan keluhan mereka dan memahami masalah yang muncul. Nah, ini adalah langkah pertama dalam merespon perasaan siswa tentang kesulitan ujian dan dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran. Jadi jawabannya ada pada option yang D. Tentunya di sini untuk refleksi diri dan mendengarkan umpan balik siswa adalah elemen penting dalam pengembangan dan peningkatan pengajaran. Nah, ini membantu guru untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merespon kebutuhan siswa dengan lebih baik. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran fikih Islam di sekolah menengah. Anda ingin mengajarkan siswa tentang cara berwudu, yaitu tahapan berwudu yang merupakan bagian dari procedural knowledge. Bagaimana Anda dapat melakukannya dengan baik? Yang A, memberikan kuliah teori tentang wudu dan menjelaskan setiap langkahnya. Kemudian yang B, memerintahkan siswa untuk membaca buku tentang wudu di rumah. Kemudian yang C, mendemonstrasikan langkah-langkah berwudu secara langsung di kelas. Dan yang D, memberikan soal pilihan ganda tentang berwudu dan meminta siswa menjawabnya. Dan yang E, mengadakan perbincangan tentang makna berwudu tanpa demonstrasi praktis. Nah, di sini untuk mengajarkan procedural knowledge seperti cara berwudu, yang terbaik adalah mendemonstrasikan langkah-langkahnya secara langsung di kelas. Nah, ini memungkinkan siswa untuk melihat dan memahami proses tersebut secara praktis. Jadi, jawabannya ada pada option yang C. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran tafsir Al-Quran di tingkat sekolah menengah. Anda ingin mengajarkan siswa tentang pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan bagian dari declarative knowledge. Bagaimana Anda dapat melakukannya dengan baik? Yang A, memerintahkan siswa untuk menghafal seluruh Al-Quran. Kemudian yang B, memberikan materi tafsir yang sangat teoritis dan filosofis. Kemudian yang C, memberikan tugas proyek di mana siswa harus menerapkan tafsir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang D, mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran tanpa memberikan pemahaman mendalam. Kemudian yang E, mengadakan ujian tertulis yang menguji hafalan ayat-ayat. Nah, untuk mengajarkan declarative knowledge tentang pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang baik adalah memberikan tugas proyek di mana siswa harus menerapkan tafsir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memungkinkan siswa untuk menginternalisasi pemahaman mereka dan mengaitkannya dengan praktek sehari-hari. Jadi, jawabannya ada pada option yang C. Tentunya di sini untuk procedural knowledge melibatkan keterampilan praktis seperti cara melakukan sesuatu. Sementara declarative knowledge melibatkan pemahaman dan pengetahuan tentang fakta, konsep, atau teori. Nah, kombinasi keduanya adalah penting dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam.
Nah, selanjutnya Anda sedang mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan ingin menjelaskan konsep penting tentang sejarah perkembangan Islam. Bagaimana Anda dapat mengaktifkan working memory siswa dengan efektif dalam menjelaskan konsep ini? Yang A, memberikan tugas membaca sejarah Islam sebagai tugas rumah tanpa membimbing siswa. Kemudian yang B, menggunakan metode ceramah yang panjang dan detail tentang sejarah Islam. Kemudian yang C, menggunakan gambar, diagram, atau peta konsep untuk membantu visualisasi. Kemudian yang D, menciptakan latihan hafalan mengenai tanggal-tanggal sejarah Islam. Kemudian yang E, tidak memberikan materi tentang sejarah Islam sama sekali. Nah, untuk mengaktifkan working memory siswa dalam menjelaskan konsep sejarah Islam, penggunaan gambar, diagram, atau peta konsep dapat membantu visualisasi dan mempermudah pemahaman siswa. Nah, ini membantu siswa dalam mengolah informasi dengan lebih efektif dalam working memory mereka. Jadi jawabannya ada pada option yang C. Nah, selanjutnya Anda telah mengajar pelajaran mengenai ajaran-ajaran moral dalam Islam. Bagaimana Anda dapat membantu siswa untuk memindahkan konsep ini dari working memory ke long term memory agar mereka dapat mengingatnya dalam jangka panjang? Nah, yang A, memberikan tugas hafalan panjang tentang ajaran moral Islam. Kemudian yang B, mengadakan ujian tertulis setiap hari tentang konsep tersebut. Kemudian yang C, mendiskusikan konsep moral secara singkat dan cepat tanpa mengulanginya. Kemudian yang D, memberikan proyek penelitian yang mendalam tentang ajaran moral Islam. Kemudian yang E, tidak memberikan ulangan sama sekali. Nah, di sini untuk membantu siswa memindahkan konsep dari working memory ke long term memory, memberikan proyek penelitian yang mendalam adalah metode yang efektif. Nah, ini memungkinkan siswa untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan meresapi konsep moral Islam yang kemudian dapat diingat dalam jangka panjang. Jadi di sini jawabannya ada pada option yang D. Nah, untuk working memory adalah tempat sementara di mana informasi diproses sementara, sedangkan long term memory adalah tempat di mana informasi disimpan dalam jangka panjang. Nah, penting untuk menggunakan strategi pembelajaran yang memfasilitasi pemindahan informasi dari working memory ke long term memory untuk pencapaian pemahaman yang berkelanjutan. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru PAI dan seorang siswa datang kepada Anda dengan pertanyaan pribadi tentang masalah keluarga. Bagaimana Anda harus merespon situasi ini berdasarkan kode etik guru? Yang A, menjawab pertanyaan siswa dengan memberikan saran pribadi. Kemudian yang B, mengabaikan pertanyaan siswa karena itu bukan urusan sekolah. Kemudian yang C, menyuruh siswa untuk tidak membicarakan masalah pribadi di sekolah. Dan yang D, mendengarkan siswa dengan empati dan memberikan dukungan tetapi tidak memberikan saran pribadi. Yang E, memarahi siswa karena membawa masalah pribadi ke sekolah. Nah, menurut kode etik guru, guru seharusnya mendengar siswa dengan empati dan memberikan dukungan ketika siswa datang dengan masalah pribadi. Namun, guru seharusnya tidak memberikan saran pribadi yang dapat melibatkan pertimbangan pribadi siswa. Jadi, jawabannya ada pada option yang D. Nah, Anda adalah seorang guru PAI dan sedang mempersiapkan materi pelajaran tentang toleransi antar agama. Bagaimana Anda harus mempresentasikan materi ini berdasarkan kode etik guru? Yang A, mempresentasikan materi secara objektif dan tanpa memberikan pandangan pribadi
Kemudian yang B, mengajarkan siswa bahwa satu agama lebih baik daripada yang lain. Yang C, mencela agama tertentu yang tidak sesuai dengan pandangan pribadi Anda. Yang D, mengabaikan materi tentang toleransi agama dan beralih ke topik lain. Yang E, mempromosikan agama Anda sendiri sebagai yang paling benar. Nah, menurut kode etik guru, guru seharusnya mempresentasikan materi tentang agama atau toleransi agama secara objektif, tanpa memberikan pandangan pribadi atau mempromosikan agama tertentu. Guru seharusnya menyediakan informasi yang seimbang dan mendukung diskusi yang berbasis pengetahuan dan pemahaman. Nah, jadi jawabannya ada pada option yang A. Nah, untuk kode etik guru mengatur perilaku dan prinsip-prinsip etika yang seharusnya diikuti oleh guru dalam melakukan tugas pendidikannya. Mengikuti kode etik guru membantu memastikan profesionalisme dan integritas dalam proses pendidikan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kembali di video selanjutnya. I'm marble in your eyes.